Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini atau petualangan kali ini, Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Wonosobo. Dan Kang Hakim akan mengunjungi Kampung Mati Lengsar yang berada di pedalaman hutan seperti ini. Dan di kampung tersebut itu masih ada satu keluarga yang tinggal. Namun ya akses jalannya seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri. Ini sebenarnya jalannya itu jalan lebar. Bisa masuk mobil ke sini ya. Dan udah dibeton juga. Cuman sehubungan jarang banget, jarang orang yang lewat ke sini, jarang orang yang ke sini, ya jalannya seperti ini. Ketutup sama daun dari pohon apa nih namanya ya? Pohon apa nih? Pohon lengkeng atau pohon apa tuh? Karena di sini tuh banyak sekali buah-buahan ya. Dari mulai perkebunan salak, terus perkebunan jambu. Ya pokoknya beraneka macam ragam buah-buahan dari Kabupaten Wonosobo. Nah ini ada jalan setapak ya sebelah sini nih. Terus di bawah sana itu merupakan aliran air sungai yang sangat deras banget, kedengaran sekali ya, sangat jelas. Luar biasa ya, satu keluarga tersebut berani bertahan tinggal di kampung mati di pedalaman seperti ini. Nah kalau mulai depan sini nih udah mulai jalan tanah, maka bener tadi Kang Hakim kan nanya-nanya di atas sana, mobil nggak bisa masuk sini, ditaruh di sana, terus perjalanan kakinya itu kurang lebih 30 menit. Bahkan ada yang bilang juga 10 menit ya bun ya. Ada lagi yang bilang tadi kakek-kakek 3 menit katanya. Aduh yang mana yang benar kata saya teh. Malah kalau yang pertama nanya katanya tuh kurang lebih 1 jam lebih ya jalan kakinya tuh. Ngeri kalau 1 jam lebih mah. Namun ini juga meraba-raba karena di depan itu ada jalan cagak seperti ini. Cuman insting Kang Hakim ke sebelah sini nih jalannya nih. Ya udah kita lanjut aja. Mengikuti hati nurani sama insting yang kuat. Ya mudah-mudahan kita bisa nyampe di sana. Dan dari tadi belum ketemu sama orang nih di area sini, di area hutan ini. Kalau suara motor sih kedengaran, tapi ya belum ketemu ya bun ya. Dan bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu meluas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Jangan lupa yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini. Karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Udah 20 menit perjalanan lebih nih, belum juga ketemu. Aduh. Oh itu ya, tuh udah ada rumah. Bun, ayo. Udah sampai tuh, bentar lagi tuh. Gila tuh, sampai keringat kayak gini. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya nyampe juga di tempat yang Kang Hakim tuju ya. Ini perkampungannya, ini udah kita masuk Kampung Mati Lengsar. Dan tadi kalau nggak salah yang tinggal di sini tuh Pak Ari ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah ini bekas musola ya, bekas musola di kampung ini. Nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak. Jalannya juga bagus ya. Ini mungkin rumah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, adek. Ibunya ada, Dek.
Ibunya ada. Assalamualaikum. Aduh, Mas. Sama keluarganya Bu Ari ya? Aduh. Pak, saya Mbak. Ayo Mas. Ikut istirahat dulu boleh? Apa? Ngikut istirahat dulu boleh, Mbak? Boleh. Aduh, Masya Allah. Berantakan tapi. Alhamdulillah. Gak apa-apa, saya di luar aja dulu, Mbak ya. Oke. Sambil istirahat. Gimana perjalanannya, Bun? Tuh, sampai keluar keringat deh kayak gini. Ya alhamdulillah Kang Hakim nyampe juga nih di kampung Mati Lengsar. Dimana di kampung ini tuh ada satu keluarga yang tinggal. Dan itu tadi udah lihat ya, ada beberapa bangunan kosong. Di depan kita ini ada satu bangunan musola yang mungkin masih digunakan sama keluarga ini. Berarti kalau ke sini bisa masuk motor ya Mas ya? Bisa. Tapi harus yang Biasa gitu. Kalau musim hujan kan jalannya licin, masih tanah. Kalau musim kemarau kan bebas lah, jalannya nggak licin kan. Siapapun boleh datang ke sini. Bisa ke sini Kalau lah. musim hujan kayak gini harus orang-orang yang terbiasa seperti Mas. Biasa lah ya. Dan kita belum kenalan ini sama Mas siapa? Sama Mas Indra. Mas Indra. Mas Indra tinggal di sini berarti sama siapa aja Mas? Sama satu keluarga lah. Satu keluarga. Iya. Ibu, bapak, Ibu, kakak, bapak, adik. Kakak saya ada 3. Saya yang terakhir itu. Bungsu berarti ya? Iya. Oke, dan ini teh rumahnya Ibu Ari. Iya, rumahnya Ibu Ari. Kalau Ibu Arinya di mana? Sedang ke kebun sih. Sedang ke kebun. Sama bapak sedang ke kebun. Sama bapak sedang ke Ke kebun. kebun, iya. Berarti di sini nanam apa, Mas? Ada kopi, ada jahe, terus apa itu? Singkong biasanya. Singkong, terus tanaman itulah palawija lah. Oh, apa aja, palawija. ya. Kalau buah-buahannya sendiri gimana, Mas? Ada enggak yang Buah ditanam di sini? biasanya duku sama duren. Duku sama duren. Iya. Ya, tadi sepanjang perjalanan saya lihat banyak sekali Pohon Pohon. duku sama duren. salak. Salak. Salak juga berhasil Ya, salak. cuman salak udah nggak. Ini sih udah nggak jarang. Udah nggak laku, jadi jarang apa itu. Udah nggak dipelihara gitulah sama yang punya gitu. Oh, jadi udah Udah nggak nggak ada harganya gitu. Oh, emang harga salak berapa sih, Mas? Kalau sekarang ini 9.000, kalau dulu nggak laku gitu, jadi nggak Dilanjutin karena dilanjutin lah. untuk biaya operasionalnya juga tidak Iya, nggak nutup gitu, nggak ya. nutup ya, nggak Iya. mencukupi. Kalau ke belakang tuh masih ada rumah nggak, Mas? Nggak ada, cuma hutan, dan itulah pohon durian sama duku terus salak. Oke. Dan dulunya di sini ada berapa rumah sih, Mas? Dulunya ada 4 rumah, terus 1 musola gitu. 4 rumah, 1 musola. Ya, Berarti 1, 2, 3 4 itu. sama yang ini. Iya, ini udah dibongkar. Udah dibongkar. Ini bekas rumah siapa, Mas? Ini bekas rumah kakek saya. Kakek. Ya, Berarti kakeknya sekarang tinggal di mana? udah nggak ada. Oh, udah wafat. Udah nggak ada ya. Berarti satu keluarga dong dulu yang tinggal di sini tuh. Dulu satu keluarga. Satu keluarga semua. Iya, Dikira saya teh kampung mati kan dibilangnya ya, kampung yang bekas bencana atau gimana, ternyata bukan. bukan. Jadi warganya itu pada pindah semua. Iya, pada pindah. Oke, saya boleh keliling Mas, lihat ke Boleh. belakang. Ini di bagian belakang apa nih? Wah, ada bebek ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ternak bebek juga di sini. Iya, tenang bebek. Ternak bebek. Dan di bawah rumah berarti kolam ikan. Ini ikan lele. Oh, lele. Ikan lele ya. Oh, iya. Terus itu kamar mandinya di sini bener? Iya, ini. Ini kamar mandinya. Ya, ini cuma kamar mandi. Oh, cuman kamar mandi saja buat mandi. Ya, Oke. Berarti bisa masuk rumah lewat sini ya? bisa ini kandang. Kandang apa? Kandang bebek lah. Oh, kandang bebek. Iya. Nah, ini ke belakang itu, oh itu apa bangunan apa, Mas? Itu apa? Apa namanya? Buat bubuk itu. Bubuk apa buat mampir itu kalau orang berkebun itu. Oh, buat Nedu istirahat. lah ya, buat Iya. istirahat. Nah, ini kamar ya? Ini dapur. Oh, dapur. Ya, ini kandang. Dikira teh kamar tidur. Wah, bagus kalau kamar tidur. Langsung sepatnya buka pintu, langsung udara segar. Enggak sih, cuman ini pawon. Pawon ya. Iya. Oke. Dan di sini tuh beternak sambil berkebun. Kalau ke Iya. bawah itu berarti benar dulunya nggak ada rumah sama sekali di sini atau ada? Dulu ada sih, kayaknya dulu satu di sini terus udah pindah lama lah. Udah sekitar 20-an tahun udah pindah. Udah, kita balik lagi kemana? Ke rumah berarti ya, Mas ya? Iya. Ngobrol sama keluarga Mas, boleh kenalan sama keluarga yang lainnya nggak? Boleh. Boleh. Licin jalannya. Tapi enak ya Mas ya. Tadi ngadem habis jalan capek. Duduk di sini. Waduh, udaranya tuh bikin ngantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke. Right. Aduh, Mbak, kenalin Mbak. Saya Hakim tadi mah kecapean, jadi nggak bisa kenalan nih dulu ya. Iya. Kalau ini sama Mbak siapa berarti Mbak? Mbak Ana. Mbak Ana itu Iya. kakak dari Kakak dari Mas Indra. kakak kandung atau kakak ipar? Kandung. Oh, kakak kandung. Berarti tinggal di sini juga ya? Enggak. Tinggal di mana berarti Mbak? Sawangan. Di Sawangan, cuman mampir ke sini lagi. Kan pengennya lagi libur. Heeh. Jadi ke sini. Oke, tapi di sini gelap, boleh ngobrol di sini Mbak sama Masnya? Boleh. Oke, yuk. Di depan sini, waduh, makasih banget nih. Udah disuguhi teh manis. Kalau istri saya kemana itu ya? Istri saya kemana tadi? Nggak tahu tadi kemana sih? Oh itu di Oh, sana. ada. Ada. Berarti Mbak lahir di sini, besar di Iya. sini. Kalau ini tuh maaf Mbak, kosong seperti ini hanya tinggal satu keluarga. Berarti dari tahun berapa Mbak? Sekitar terakhir itu yang pada pindah itu terakhir tahun itu 2018. Enggak, udah 2021-an itu. 2021. Oh, yang terakhir kan pindah meninggal karena orang meninggal suaminya, terus istrinya pindah ke rumah anaknya. Kalau Mbak pindah ke kampung mana tadi deh? Kampung Sawangan. Kampung Sawangan. Udah lama? 2 tahunan. Oh, 2 tahunan. Berarti kalau dulu mah tinggal di sini dong? Iya. Tinggal di sini. Tinggal di sini. Berarti pas nikah langsung pindah ke sana atau gimana? Oke, tinggal di sini. Ya, di kampung mati kategorinya ya. Kampung mati atau apa? Banyak yang bilangnya sih kampung mati, padahal Mati. sebenarnya itu Masih ada yang menghuni. masih ada yang huni ya, bukan mati ya. Tapi kalau untuk di depan itu musola masih dipakai nggak? Itu masih dipakai. Masih dipakai Ya, sama keluarga. kadang orang berkebun itu mampir ke sini cuman lihat sholat gitu. Oke. Tapi kalau sholat Jumat sih bisa gitu. Di perkampungan ya. Perkampungan. Karena ini nggak ada 40 orang di sini kan. Nggak wajib Jumat sebenarnya, ganti aja sama sholat zuhur. Biasa gitu. Karena jauh kan kalau misalkan ke desa tadi kalau Jumatan ya Mas ya? Iya jauh sekitar 1 kilo 1 lah. kilo. 1 kilo. Iya. Aduh, iya jalan kaki juga tadi saya ya kurang lebih 30 menitan. Itu karena mungkin nggak terbiasa. Tapi kalau misalkan yang udah terbiasa paling berapa menit itu biasanya? 10 menit lah dari 15 lah. 10 sampai 15 menit. Kalau yang udah biasa mah. Tapi yang belum terbiasa ya seperti saya sampai lumayan juga Mas ya. Tapi maaf nih Mas. Kalau untuk listrik sendiri gimana nih di sini? Kalau untuk listrik masih pakai itu tenaga surya gitu. Dari dulu juga. Dari dulu pakai itu sendir. Senir itu apa? Bentar saya ambilin. Senir. Oh, Oh lampion. ya, lampion gitu apa lilin gitu lah. Cempor. Iya, itu seperti itu. Berarti waktu Mbak kecil di sini hanya pakai penangannya pakai cempor. Iya. Itu pakai gini nih. Oh. Kan Kalau pakai dulu minyak tanah itu liun. Iya iya, cempor ya. Kalau di saya dibilang di Sunda itu cempor. Kalau Sunda jempar itu. Cempor ya. Jadi penerangannya hanya ya sebatas semacam kayak lilin kayak gitu ya. Nyenet kayak gitu. Tapi ini maaf, waktu dulu Mbak sama Mas waktu pada kecil gitu ya. Ya. Berarti di sini nggak ada taman bermain ya? Satu Nggak. keluarga aja yang main. Ya, Enggak ada. Aduh, kenapa tuh? Kena pukul. Aduh. Berarti main cuma sama kakak aja. Iya, paling pas sekolah gitu main sama temen. Kadang nggak pulang di tempatnya Pak D itu di kampung. Oh, di kampung. Tidurnya ya. Tidur di kampung. Iya. Jadi nggak pulang ke sini. Iya. Tapi kalau misalkan malam biasa ke sana juga pulang ke sini atau Kalau malam dulu nggak sih, belum berani sih. oh, berani? Soalnya lewatnya ini hutan terus, Heeh. jalan kaki. Heeh. Kalau sekarang mah Kalau sekarang mah berani, udah biasa keluar jam 12 malam, pulang jam 12 malam, jalan kaki udah biasa lah, udah nggak ada yang ditakutin. dibatin dulu Mas. Oh itu ya. Iya mati. Kalau sekarang mah alhamdulillah udah pakai tenaga surya. Ya, Berarti kalau dulu mah pakai penerangannya kayak gitu ya. ya, Dan Mas sendiri kalau waktu dulu yang nggak berani pulang ke rumah dari misalkan habis main itu ya Nggak malam-malam. berani, ya. Kalau sekarang mah berarti udah biasa udah gitu biasa. lah. Tapi maaf Mas, kalau misalkan sisi mistis di sini ada nggak cerita-cerita mistisnya atau misalkan Mas pernah ketemu sesuatu atau Kalau saya sih belum pernah, cuman kalau kakak saya gitu, kalau kakak saya sama orang-orang kampung itu ya kadang ada yang lihat anak-anak gitu. Kalau saya belum pernah sih dari lahir di sini gitu. kakak yang tadi berarti Iya, Mbak tadi? iya. Oh, pernah lihat sesuatu. Katanya dulu pernah sih di sini. Kalau Mbak sendiri emangnya pernah ngalami kejadian mistis apa? Tadi kata Mas Indra katanya kakak yang sering lihat yang kayak gituan gitu Mbak. Sebenarnya sih apa ya? Nggak sih? Belum pernah lihat ya, tapi rasa-rasa itu ya pasti ada gitu. Rasa-rasa Kayak seperti apa ya? Kayak apa, ada suara apa gitu atau apa. Kalau lihat sih belum pernah, paling ya suara
mencium bau apa, aroma apa gitu loh. Biasanya mencium aroma apa, Mbak? Bau busuk biasanya. Pernah kakak saya itu pas rumah ini baru meninggal, kakak saya sholat itu jam 2, sholat isya di musola ini. Di musola yang ini? Dia pernah mencium bau, pas waktu itu pas malam Jumat Kliwon. Nah dia itu mencium bau busuk gitu, bau busuk ini katanya. Terus sini lehernya gitu ada yang pegang-pegang, terus dia bilang, "Mbah jangan ganggu saya, kalau mau ikut sholat ya ayo sholat aja, tapi jangan ganggu," gitu. Setelah itu baunya hilang, lenyap. Itu kan kayak bau apa gitu, bukan bau bangkai. Kalau bau bangkai pasti kan bau terus gitu. Cuman kayak gitu sih di sini ya jarang-jarang ada sih. Gimana? Berarti pas yang pemilik rumah ini meninggal. Ini tuh rumah siapa, Mbak? Rumah Mbah Paman kalau saya, iya. Mbah Paman itu berarti masih saudara? Iya, adiknya mbah saya gitu. Adiknya mbah kakung saya. Berarti kosongnya udah lama ini? Ini malah terakhir sekitar tahun 2021. 2021. Oke, berarti kalau dulu Mas 2021 ke belakang berarti ada 2 keluarga yang tinggal di sini. Dua di sini, terus yang itu 3 berarti. 3. Yang itu kenapa juga ya dikosongin, Mbak? Itu pindah. Oh, pindah. Mungkin pengen beribadah lebih nginu lah, kayak sholat Jumat, sholat apa gitu kan jauh dari sini, sholat jamaah gitu paling ya cuman beberapa sih di sini, terus dia pindah mungkin mau beribadah biar lebih gitu. Oke, lebih khusyuk kayak gitu ya. Boleh yuk sambil jalan tuh, Masnya udah nungguin di depan. Itu berarti suami ya? Iya. Masnya juga sempat tinggal di sini, Mas? Udah paling berapa bulan lah. Oh, berapa bulan? Oke, waktu dulu Mas, waktu istilahnya ngapel lah, ya malam minggu waktu zaman pacaran. Ini kan spotnya hutan untuk ke rumahnya Mbak ya, istri Mas. Itu pernah nggak Mas ada sesuatu atau gimana di perjalanan? Karena kan jalannya Jalur juga paling ekstrim itu di bawah Mas, yang ada pohon itunya apa? Durian. Bukan. Pring bahasa Indonesia Mas. Pring itu apa? Bambu. Oh, bambu. Di bawah pohon bambu itu sering kadang ada suara. Kadang ada penampakan sih belum, cuman bayang-bayang Mas. Bayang-bayang kayak gimana maksudnya? Bayang-bayang kayak gitulah. Ekstrim pokoknya. Oh, serem berarti ya? Iya. Oke. Dan ini tuh Mbak, maaf, rumah tahun 1906. Berarti usia rumah ini tuh udah kurang lebih 119 tahun. Iya, Oh, iya. Rumah itu kan 1906. Oh iya. Udah tua banget ya berarti rumah ini ya. Ya, udahlah. Berarti Makan usia ini lah, Pak. Peninggalan Belanda sebenarnya ini. oh, ini tuh rumah peninggalan Belanda. Iya, dulu Mbah Buyut katanya kayak ngungsi di sini, terus di sini itu betah gitulah katanya, terus punya anak, punya cucu, punya apa sampai ke saya gitu. Berarti ngungsi gimana maksudnya tuh pengertian ngungsinya? Kabur atau kenapa? Kalau hidup di desa kan nggak enak, Mas. Masih banyak penjajah dulunya katanya sih. Oh, pindah iya. di sini biar Dan ini santai. tapi ini juga rumah bekas Belanda. Iya. Peninggalan. Iya. Berarti yang punya rumah ini dulunya kolonial Belanda, bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, jadi sengaja pindah. Karena memang kalau di daerah saya sih Mbak ya ada yang waktu namanya itu gerombolan. Kalau gerombolan tinggal di kampung itu suka dijarah makanan, juga jarah apa, makanya pada pindah ke hutan. Nah, di sini juga mungkin Mbah siapa tadi namanya, Mbak? Mbah Badri. Mbah Badri itu mungkin ya ngungsi di sini supaya nggak itu sama Belanda mungkin ya, dijarah atau gimana. Dan rumahnya tuh benar-benar rumah tua. Kalau di atas itu boleh ke atas nggak Mbak? Lihat Boleh. rumah yang di atas, boleh yuk sama Mbak sama Masnya. Aduh, dedenya ini anak usia berapa tahun Mbak? 15 bulan. 15 bulan. Lewat sini. Kebayang ya waktu dulu ngapel ya Mas ya. Tapi yang namanya cinta ya Mas ya. Rintangan sebesar apapun pasti dilewati. Halangan apapun ya apalah. Walaupun sering dengar suara aneh di pring pohon bambu itu, ya udah biasa ya Mas ya. Iya. Berarti kalau misalkan ngapel nginep di sini Mas atau pulang? Ya pulang lah. Oh, pulang. Waduh. Dekat itu Mas. Paling 10 menit nggak nyampe. Udah nggak. Oke. Berarti rumah Masnya itu dekat berarti ya sama Mbak ya? Oh, ini kosong ya? Terminal Sawangan tahu Terminal nggak? itu Mas. Oh, terminal. Oh, ini udah hancur ya? Ini udah paruh.
Tapi itu udah kayak ada pakaian. Kadang ada orangnya. Ya, Tapi kadang seringnya enggak kepake mas. Oh, nggak kepake. Buat bersandar aja. Oh, tempat. Kalau dari kebun sih. Iya, ini karena saya kan lihat ada baju ya saat pakaian untuk ke hutan. Berarti ini suka ditempatin juga. Oh, dikira tempat tidur, ternyata bukan. Nggak ditempatin. Cuman kalau misalkan orangnya ke kebun ya istirahatnya istirahat di sini. Buat bersandar lah mas. Bersandar ya. Tapi luar biasa ya. Sayang saya nggak bisa ketemu sama ibunya ya. Kalau misalkan bisa ketemu sama Ibu Ari ya mungkin Ibu Ari. Ada itu udah pulang. Oh, udah pulang. Oh, baru pulang dari Hmm. kebun. Berarti garap kebun apa? Nanam atau lagi Nah, panen? itu tadi apa metik daun singkong. Oh, metik daun singkong. Metik daun singkong. Bapaknya Bapak sekarang gimana? Bapak juga di rumah udah. Oh, udah ada juga. Baru ikut metik daun singkong. Oh, baru metik daun singkong. Rumah Belanda juga ya? Rumah lama ini. Ini rumah lama, tapi ini termasuk apa ya? Pak de saya sih. Oh, Pak De Tapi juga. belum lama ini rumah. Masih lamaan itu yang bawah. Yang bawah ya sudah Tadi 100. yang bawahnya ini juga ada itu, tapi udah dibongkar. Itu ya udah lama. Itu kakek saya dulu, rumah kakek saya yang bawahnya ini yang dibongkar. Terus itulah pas di bawah itu pas yang rumah masih utuh itu adiknya kakek saya. Iya, iya. Berarti di sini tuh kata Mas Indra juga tadi satu keluarga. Mm-mm, Kebanyakan satu keluarga, ya. satu mbah gitu ya. Kakek, Mm-mm. terus Pak De itu berarti paman ya, Iya. bibi kayak gitu. Semuanya pada tinggal di sini. Dan sekarang udah pada pindah yang lain mah. Karena segala sesuatu hal lah. Aksesnya lah, aksesnya yang pertama itu karena akses jalan buat kerja itu ke bawah, jalannya kayak gini, nanti pulangnya pas hujannya kayak gini, jadinya mungkin ya lah bosan ya. Bener ya. Susah sih, termasuk susah aksesnya. Akses, tapi mata pencaharian kan di sini ya. Nanam kopi, nanam lengkeng, tadi nanam durian. Iya. Tapi kan itu tahunan, bukan harian mas, bukan buat harian. Jadinya kan gimana ya? Udah mungkin nggak betah karena nggak ada listrik ya. Iya, Oh, nggak iya ada juga mungkin. Tapi Mbak mah betah aja ya. Nah, Bapak betah. Berarti waktu sekolah ke sekolah jalan kaki dari sini. Jalan kaki. Ya. Jalan kaki sendiri. Ya bareng-bareng sama kakak adik kan beda kelas itu kelasnya paling bedanya satu. Semisal aku kelas 2, adik kelas 1, kakak kelas 3 gitu. Kan bisa bareng jadinya. Oh iya benar ya. Jadi bareng-bareng. Cuman beda 1 tahun 1 tahun ya. Oh iya. Dan Mbak itu berarti anak nomor berapa dari Bu Ari? 2. Nomor 2. Dua. Dan kakaknya itu yang tadi ya, yang Kapeli ya. Iya, Kak Meli. Kapeli anak yang paling besar dari keluarga Bu Ari. Iya. Dan ya oke Mbak, makasih ya Mbak ya udah berkenan diajak ngobrol, diwawancarai sama saya. Iya. Ini udah basah juga nih. Udah ini buat tidak, Mas. enggak udah buat Mbak diterima ya Mbak ya. Makasih Mas. Semoga sehat selalu ya Mbak ya, berkah selalu. Amin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya untuk video saya kali ini. Kunjungan saya ke rumahnya keluarga Bu Ari dan Pak Akun ya. Iya. Pak Akun yang tinggal di hutan, bukan kampung mati sih sebenarnya ya, ini bekas perkampungan. Tapi bukan kampung mati karena hanya ada beberapa rumah tinggal di hutan dari dulu sampai sekarang. Dan Mbak ini lahir sampai besar sampai nikah di sini di area hutan. Dan akses jalannya luar biasa ekstrim. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.